menjadi ruh semesta alam. Berarti nyawa ini kita bedakan berdiri dengan rohani. Rohani itu bayang-bayang Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad berdiri lawan siapa? Nur Muhammad berdiri dengan Nur Tuhan. Sedangkan Nur Tuhan berdiri sendirinya. Kalau Nur Tuhan berdiri dengan sendirinya, sedangkan Nur Tuhan nyata pada nurnya, nurnya jadi roh dan menjadi sekalian nyawa. Aku juga jatuh yang berdiri ke dalam lainnya. Jelas. Ada yang lain lagi kena hukum. Lagi belum selesai. Sekarang itu baru pertama. Yang kedua, nih nyawa lagi. Nyawa ini siapa bener? Jadi terpundi orang gini nyawa ini siapa? Kalau bahasa kita nyawa, lalu dia nyampe ngarang kalau nyawa ini kadang sirullah, rahasianya Allah. Kenapa nyawa ini dibilang rahasianya Allah? Karena nyawa ini terbit daripada nurnya, terbit daripada nurnya yang menjadi ruh. Maka itu dibilang sirullah. Nur Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur. Nur ini rahasia diri Tuhan. Nur itu rahasia diri Tuhan. Lalu nur itu jadi ruh. Bahasa lain ruhnya nyawa. Jadi nyawa ini sirullah melalui nurnya. Jelas? Maka itu Tuhan berpandang-pandangan dengan sirnya. Jelas? Nah kalau ditanya orang siapa nyawa, tergantung. Lalu dia tergantung jawabannya. Hendak kasarnya hakikat lagu. Gaya orang bertakut siapa nyawa kan maksudnya ngarah. Ini bertakut syariat hakikat. Sudah tahu di guru lalu nunggu itu aja camuk juga. Biar aja sahabat ngarah sudah tahu. Jadi nyawa itu sirullah. Yang ketiga, kalau nyawa itu sirullah, berarti nyawa itulah Allah Ta'ala. Kenapa? Bukan kata di sir itu nur. Sedangkan nur jadi ruh kita. Dan nur itu jadi jasad kita. Betul? Johir batin itulah Allah Ta'ala. Allah itu batin Muhammad. Ta'ala itu johirnya Muhammad. Allah batin Muhammad berupa ruh. Ta'ala johir Muhammad berupa jasad. Berarti johir batin kita Allah Ta'ala itulah nyawa. Nyawa itu sirullah. Apalagi sampai. Makanya harus panjang belana sampainya supaya sampak. Yang ketawa. Ini handap. Maaf Pak. Gelianan begini. Handap. Ada namanya ampun ku panjang. Jujur ada percaya? Bukti yang mana? Ini asalnya. Siapa lagi nyawa? Berapa dalam menjawab berbeda? Bicara nyawa. Ini nyawa. Siapa benar nyawa? Nyawa. Tolong. Kita semua hati-hati supaya jangan sampai kita pakai kue tertahan karena di hari kiamat. Kita semua tidak hidup dengan nyawa. Hati-hati. Kita semua tidak hidup dengan nyawa. Kalaupun kata-katanya kalau kata nyawa mati enggak. Tapi kita semua tidak hidup dengan nyawa. Namun kita semua hidup dengan yang punya nyawa. Tuhannya. Jelas? Bila dia hidup dengan nyawa tak tahan di barang barja dalam kubur kena hancur. Kita ini hidup bukan dengan nyawa, tapi hidup dengan yang punya nyawa, yakni Rabbul Izzati. Masya Allah. Nah, apa lagi? Bungkas pada malam ini. Bungkas ada bu. Nah, gue membungkas ini bukaan malam ini. Jadi orang masih hidup karena nyawa tuh tertahan kena. Ini hidup dengan yang punya nyawa. Karena nyawa pun dihidupkan enggak?
dihidupakan oleh nur, nur dihidupakan oleh nur Tuhan, nur Tuhan dihidupakan oleh Tuhan. Jadi kita ini hidup dengan yang punya nyawa, bukan nyawa lagi, sambatannya aja. Nah itu katakan pada akan dulu sini hebat banget sudah kira-kira mah tertahan. Jadi nang mati itu, nang meninggal itu lain wali, itu tuan guru, jelas. Cuma bubuhannya heboh karena murid banyak, terkenal, ya kan? Itu tuan guru lain wali untungnya. Tapi kita orang awam sudah. Dan mengadakan tuan guru lain wali. Oh. Di pada orang itu ada bahas, jadi aku turun sekolah dia. Nyambati guru. Aku kan nyambati guru itu udah madahan yang benar supaya orang kada salah. Jelas. Biar kayaknya kita nih kulit orang kada mengaini kuning kada masalah. Kambangnya kada banyak, kada apa-apa. Namanya bayangkan 2-3 ekor kada apa-apa, tapi nempatinnya namanya lamatakan aja. Kada nang kubah tuh ciri selamat, kada nang kubah tuh ciri wali. Amun kubah ini ciri wali. Bom Cina gana. Ini kada tahu bom Cina nih. Bom Cina tuh bolong. Berarti seluruh Cina-Cina itu adalah wali. Kalau dia mengartikan bila berubah itu wali. Jangan itu dulu. Dua tempat yang ulun lihat. Satu. Nah, dulu di Kampung Gedang, tunggul di kain kuning ini, dia aku tunggul di makan lama. Pian gada, angkat tunggul. Dicabut orang kan. Nah, kedua, di mana aku melihat pulang nambah kain kuning. Di Beniur dulu. Ada tunggul di kain kuning. Mana yang itu kebakaran juga. Ada dia. Makanya terlalu mudah dengan Quran, dengan dalil orang mengungkap. Ulun kan mengatakan ulun wali. Cuman kita nih mudah dibohongi. Kayaknya dibohongi orang. Ulun maras sebenarnya, bukan ulun ini lebih pandai dari yang lain, ulun maras. Makanya itu Pak Ibu, ulun lebih baik tidak mengambil kesempatan duniawi asal buhan pianina selamatkan. Padahal tawaran orang hendak dibawa orang suruh melajari nyaman, menyiapkan pengajian kada. Duit dibari, rumah dibari, fasilitas lengkap diberikan. Itu bagaimana jawab? Dan aku mau ketahuan kita apa ngalih? Gamat jawab. Jadi kita hidup tadi bukan dengannya, dengan yang punya. Kalau kita hidup dengan yang punya nyawa, inilah dalil. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal jatuh. Jelas? Pian hidup lawan nyawa hancur. Nah, jadian di situ. Orang hidup lawan ampun nyawa kekal. Maka alim dalilnya ada, kenapa ada bisa menyampaikan? Karena ilmunya Pak Ibu kada sampai, belajar ampi, balus dimakannya ampi, dikiranya ampi balas sudah. Kekal jatuhmu, bila hendak kekal jangan hidup dengan nyawa yang punya nyawa. Karena nyawa itu diadakan juga. Jelas? Apa lagi? Dan kita berada selamat, tahu pulang. Lanjut. Oh iya, ada lagi hukum. Jangan kan sembahyang. Ada lagi hukum. Kok jatuh lagi? Guru mengimami Isya dudukan. Gurunya masih hukum. Allahnya aku, mana aku mengimami? Ya apa dirian bang juga. Bukan nangka itu tetap
supaya melihat kejadian Tuhan. Jangan dikatakan itu bedalik maturinya masih dihukum juga. Warnya apa geri gitu nopo. Saudara, kita lanjutkan. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian, oleh karena itu ulul ulang bahwa Nur Muhammad terbit dari Nur Tuhan, sedangkan alam serta isi dari Nur Muhammad. Ambil dari bawah alam berarti dari Nur Muhammad dari Nur Tuhan. Siapa yang ada percaya lawan Nur Muhammad lain ahlus sunnah. Biar mengaku-ngaku ahlus sunnah lain ahlus sunnah. Tarekat At-Tijani, siapa yang memegang tarekat At-Tijani? Pelajari salawat fatih itu betul-betul. Itu tentang Nur Muhammad isinya. Jadi orang-orang yang bertarekat At-Tijani tidak senang dengan pelajaran Nur Muhammad, munafik. Salawat fatih itu sebenarnya isi tentang perjalanan Nur Muhammad. Maka bertarekat, kenapa membenci, tidak senang dengan pelajaran Nur Muhammad? Makanya bertarekat. Bahkan tarekat Samaniyah, Qadariyah, Naqsabandiyah. Ulun pertama mengambil tarekat itu tarekat Qadariyah Syekh Abdul Ghani. Begitu meninggal guru, ngaji lagi mengambil tarekat Naqsabandiyah. Meninggal lagi guru, mengambil lagi tarekat Saziliyah. Meninggal lagi guru, mengambil tarekat Samaniyah. Meninggal lagi guru, mengambil tarekat Asrariyah. Yang ulun pegang sekarang. Kenapa? Mau dalil? Ayo ngalim-ngalim. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa Muhammad orang yang membencimu? Siapa Muhammad orang yang membenci dirimu, membenci sunnahmu, membenci ajaranmu, tidak senang dengan kebaikan yang engkau ajarkan, walau melalui warisnya yakni ulama, itu terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Jelas? Bertafsir, Pak. Ngaji kesana kemari tuan guru dimusuhi. Inna syani'aka huwal abtar. Terputus dari rahmatnya Allah. Terputus. Berarti ada dinang dulu. Dikiranya ulama itu gurunya aja. Nah dikira mah lain guru mah. Nah maka dinang dulu. Maka mengaji kesana kemari malam Jumat kemana? Malam Senin kemana? Kacau juga. Bujur-bujur menanam mengaji, jangan sampai inna syani'aka huwa, orang yang membencimu Muhammad, yang tidak senang dengan sunnahmu, yang tidak senang dengan ajaranmu, yang tidak senang membenci dengan kalimat yang engkau ajarkan, itu terputus dari rahmat Tuhanmu. Inna syani'aka huwa. Jangan sampai. Jadi pian nih mun sakampung lawan tuan guru Pak Ibu, jangan sampai kada pernah duduk di majelisnya. Bila ada pernah duduk di majelisnya, orang itu sebodoh-bodoh, serugi-rugi orang. Ini yang mengata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, istri Nabi madana. Orang itu serugi, sebodoh-bodoh, serugi-rugi orang. Sekampung belikan rumah, berhadapan rumah. Bukan berarti aku hendak didatangi kada, tapi mun kada pernah. Apalagi membenci, itu serugi-rugi, sebodoh-bodoh orang. Itu perkataan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Siapa? Sayyidatuna Aisyah, istri Rasul. Sudah. Kembali Pak. Lalu sudah tahu tadi Nur Muhammad terbit dari Nur Tuhan, sedangkan alam dari Nur Muhammad. Dengan kata lain, ulang sedikit, Nur alam serta isi termasuk kita dari Nur Muhammad dari Nur Tuhan asal lawan Tuhan. Kalau Nur Muhammad asal lawan Tuhan, kita pun juga asal lawan
dari Nur Muhammad. Oleh karena itu Tuhan bicara dalam hadis qudsi, tubuh manusia, hati manusia, napas manusia, roh manusia, akal manusia, penglihatan manusia, pendengaran manusia, lisan manusia, tangan kaki manusia, ada itu aku nyatakan ujar Tuhan daripadanya bagiku. Bahasa lainnya jangan kasar, semua itu kenyataan. Kenapa? Ujar Tuhan, bila aku bernyata, itulah keadaanku. Tuhan menyatakan melalui nurnya. Nurnya jadi Nur Muhammad. Nur Muhammad semesta alam. Nyatalah, bila aku bernyata melalui nur, itulah keadaanku. Termasuk ini. Jangan ragu lagi. Alif lam mim dzalikal kitab pula. Alif nurja, lam Nur Muhammad, mim alam semesta. Ini alif lam mim berarti. Walaupun dalam tafsir, nabiyan belajar tafsir, Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Untuk belajar, hanya Allah tahu maksudnya itu Allah taala. Tetapi dia jangan bertahan di situ. Tafsir ini banyak. Baca tafsir Ibnu Abbas. Disuruh baca tafsir. Disuruh kitabnya yang kita jual. Bahkan dalam ayat kursi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Tuhan memberikan ilmu karena siapa yang dikehendakinya. Jangan dalih hanya Allah yang tahu. Ini bujur hanya Allah yang tahu karena ikam kada mau belajar, lalu ikam kada tahu. Itu dia. Jelas kan? Bila aku jadi Tuhan bernyata, itulah keadaanku. Bagaimana lagi? Jelas? Nah dari karena itu, jangan tapi lawas. Ini jelas sudah. Lalu Pak, di dalam mengungkap perkara keesaan Tuhan ini bagaimana? Pernah belajar kitab tauhid Kifayatul Awam. Ulun yakin apa sekitar apa? Di luar kepala. Di dalam kitab Kifayatul Awam itu kitab kuningnya, Kifayatul Muqtadiin Melayunya. Jelas? Ulun supaya tahu di kitab-kitab, biarpun dari suatu yang baca. Kifayatul Awam itu di pondok atau di kampung itu kitab kuningnya. Kifayatul Muqtadiin itu Melayunya, nang dikarang oleh orang Amuntai. Aqidatul Awam itu syairnya. Apa lagi? Ada kampung ada lagi? Ikam dan lagi apa? Nah di dalam kitab Kifayatul Awam, kitab kuningnya, buka di situ berkaitan tentang perkara perbuatan Tuhan apa? Laisa li ahadin, laisa li ahadin minal makhluqat, laisa li ahadin minal makhluqat. Betul. Artinya apa? Tidak seorang pun, laisa li ahadin, tidak seorang pun minal makhluqat. Betul. Tidak seorang pun dari makhluk yang dia memiliki perbuatan. Tidak. Ayo nang belajar kita. Li'annahu ta'ala khaliqu, karena sesungguhnya Allah yang menjadikan. Li'annahu ta'ala khaliqu fi'lul makhluk, yang menjadikan perbuatan makhluk itu Tuhan. Ya nang belajar kita. Saya turunin ngajinya. Guring aja di pondok. Bukai pulang, tidak ada salah di situ. Laisa li ahadin minal makhluqat. Nah, fi'lun. Kada ada makhluk ini perbuatan sekali-kali tidak ada. Li'annahu khaliq, li'annahu ta'ala khaliqul makhluq. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang menjadikan perbuatan makhluk. Tuh
Dia menjadi ini apa? Nah terakhir lah jangan lagi baju-baju maksudnya nanda ini manusia itu tidak punya daya upaya, dasar tak ada daya upaya, la haula wala quwata. Adapun daya upaya yang ada pada manusia ini karena apa? Asal perbuatan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya asal itu pada kita ini apa? Jasa yang nampak berbuat, jasa yang nampak berbagai-bagai, jasa yang nampak berulang-ulang, jasa yang nampak berikhtiar dan bersyarat. Ini alat dan kesandaran perbuatan Tuhan. Jelas? Alat supaya Pak Airwe perbuatan Tuhan itu nampak lalu nyata pada anggota. Jelas ya? Piagam lain laisa li ahadin. Laisa li ahadin minal makhluqatil af'al. Tidak ada satu pun sekecil apapun gawe makhluk ada. Buka dalam kitab Kifayatul Awam. Tapi itu kitab kuningnya. Kok sih? Sehingga lalu nama wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini perlu ditafsir. Nah, hafal tafsir. Allah ya rama guru tuh Pak. Jalan lain itu di luar kepala. Amun tafsir jalan lain itu di luar kepala berarti Qurannya pun dia sidin kepala ya. Kalau ada umur 7 tahun, 10 tahun sini sudah apa? Quran itu umur 14 tahun jalan lain. Tafsir jalan itu apa? Nah sekarang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini menyatakan bahwa segala sesuatu bukan gawean kita. Wallahu khalaqakum. Allah lah yang menjadikan kamu. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu perbuat. Tafsirnya apa? Wallahu jalla wa ala. Nah ini tafsirnya. Wallahu jalla wa ala khalaqakum. Tuhan yang maha mulia lagi maha tinggi yang menjadikan kamu. Wa khalaqa amalakum, dan menjadikan amal kamu. Wa khalaqa kulla syai' wa khalaqa kulla asya', dan menjadikan segala sesuatu. Itu tafsir wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tafsir dapat, tauhid dapat, fikih dapat, tasawuf dapat. Kan? Jadi untuk malam ini Pak Ewe, kita sudah mengerti bahwa yang ada pada diri kita asal Tuhan. Jelas? Nah, kalau pian masih melihat perbuatan pian itu pada hukum, tetapi kalau pian lagi pada hukum, maka pasti dihukum. Karena hukumnya 5 tadi: wajib, haram, sunnah, mubah, makruh. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Nah kiranya Bapak Ibu sekalian, belum cukupkan sampai di situ saja. Apa yang mau sampaikan untuk pengajian malam ini, mudah-mudahan Allah meridai kita dan menjadikan ilmu yang disampaikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan segala dosa kesalahan kita Allah ampunkan, segala doa hajat kita Allah tunaikan, kesulitan kesusahan Allah hilangkan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan keafiatan, dan semoga wabah yang sekarang ini masih beredar kiranya Allah hilangkan. Amin. Sebelum kita bertahlil dan berdoa, belum akan sampaikan untuk pengumuman pengajian rutin di Majelis Garuda, yakni Jalan Garuda, Gang Kenari, malam Sabtu sudah ulun buka. Jadi di Landasan Ulin, Komplek Garuda, Gang Kenari, untuk malam Sabtu ini sudah ulun buka kembali karena sudah begitu lama libur, dan bisa dibuka untuk malam Sabtu ini karena kegiatannya setengah bulan sekali malam Sabtu. Dan yang kedua, pada tanggal 13 ke 14
Juli pengajian di Pekauman Rantauan Timur 1 juga sudah ulun buka, yang juga kegiatannya setiap malam Rabu setengah bulan 1 kali. Jadi siapa-siapa yang ingin menghadiri malam 1 ini di Garuda, kemudian tanggal 13 ke 14 malam Rabu setengah bulan sekali itu di Pekauman lah. Juga tanggal 15 kalau tidak salah di Anjir setengah bulan sekali, setiap hari Kamis lepas zuhur di Masjid Az-Zakirin juga sudah ulun buka. Nah, jadi banyak sudah pengajian ulun yang ulun buka yang selama ini diliburkan. Jadi malam Sabtu ini di Garuda, kemudian malam Rabu tanggal 13 ke 14 itu di Pekauman, terus lagi tanggal 15-nya kalau tidak salah hari Kamis lepas sholat zuhur itu di Masjid Az-Zakirin Anjir Pal 25. Nah, selebihnya itu ada di Batu Licin, Palangka, Kapuas, dan mungkin nanti itu belum Kota Baru. Jadi ya begitulah kegiatan ulun, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين إلى يوم الدين ثم الأرواح أربعة
ضم الأرواح من قرأناها ونلزم به وتلونا القرآن العظيم من أجل من نطع بأسمائه ومولانا يا رب العالمين ضم الأرواح آبائه وإخوانه نبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكربين وإلى سادة أبو بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنهم ضم الأرواح كل وولي من الشرق إلى المغرب هذا البحرين من كان وتنكين بعلمك وعلى أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين ضم الأرواح الزادين من أهل المعلى والشبيقة والبكاء ومد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحهم حاجي أحمد أركيان بن سماجي حاجي نورسا binti Farhana Parmi binti Panidi Haji Abdul Hamid bin Haji Jabdari Haji Fardia binti Haji Barkis Haji Jumiran bin Tani Rejo Haji Joko Riono bin Haji Jumiran Sriatun binti Sakiran Sucipto bin Sakiran Muhammad Sufyan Nur bin Wasarawan Syah Gani bin Utu Masarani bin Asra Syakan bin Udin Nayan bin Utu Abi bin Utu Imran bin Ahmad Sa'id Qursani bin Ahmad Sa'id Haji Maksum bin Haji Hasan Salimas binti Haji Dukari Haji Iju bin Kasim Salihah bin Syafri Saniyah bin Haji Iju Ahmadiyan binti Haji Iju bin Haji Iju Haji Abdul Karim bin Haji Suryani Haji Islam bin Samlan Haji Syaukani bin Misra Tadi bin Kamal Ali Ahmad Kamal bin Muhammad Tahir Marno Santosa bin Rizwanto Haji Asna binti Haji Junaid Maslika binti Haji Taha Nurjali bin Ahmad Zaini bin Ahmad Haji Abdullah bin Haji Abdul Syukur Haji Junaid bin Haji Syahari Haji Haniyati binti Haji Inyum Mahmud Rasan binti Sukarnawati binti Bujang Sambun Muhammad Abdurrahman bin Abdullah Darman bin Tambal Salawiyah binti Duham Ahmad Jailani bin Haji Syakrani Haji Huriyah binti Tabrani Haji Asir Rusnawati binti Haji Bashir binti Walus Haji Khairiyah Haji Khaliyah binti Billy Arman bin Arfan Samsiyah binti Asnawi